Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Siap belajar semuanya? Siap, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita operasi pembersihan laci terlebih dahulu. Kepada anak-anak dipersilahkan untuk memeriksa laci mejanya apakah ada sampah atau tidak. Silahkan. Baik, Bu. Apakah sudah bersih semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita dari awal sampai akhir lancar hendaknya. Iya, Bu. Amin. Baiklah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Niken, Hadir, Bu. Latifah, Hadir, Bu. Christine, Hadir, Bu. Weliana, Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak semuanya hadir ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan hal seperti ini dipertahankan. Jangan ada yang malas datang ke sekolah ya anak-anak. Baik, Bu. Kecuali sakit dan ada keperluan yang penting sekali dan tidak bisa untuk ditinggalkan. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai membahas materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang akhlak tercela pada diri sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh terhadap akhlak tercela tersebut. Jadi, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, kepada anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita membahas materi selanjutnya, apakah Ananda semuanya masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Ya, apa materi kita minggu lalu? Akhlak terpuji, Bu. Ya, apa saja yang termasuk akhlak terpuji tersebut? Sabar, ikhlas, tulus. Ya, benar sekali. Berarti mengulang pembelajaran di rumah ya. Iya, Bu. Yang lainnya, contohlah teman yang seperti ini. Kepada Ananda semuanya, rajin-rajin mengulang pembelajaran di rumah ya. Iya, Bu. Baiklah, Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang akhlak tercela pada diri sendiri. Apakah Anda semuanya pernah mendengar akhlak tercela pada diri sendiri ini? Pernah, Bu. Ya, apa saja contohnya? Berbohong, Bu. Ya, selanjutnya? Mencuri, Bu. Ya, benar sekali. Akan tetapi, akhlak tercela yang akan Ibu jelaskan yaitu anania, putus asa, dan godab. Apakah Ananda semua pernah mendengar kata anania? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kalau tidak ya. Anania disebut juga dengan egois atau keangkuhan, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita agar untuk selalu tolong-menolong dan selalu sabar. Itulah yang disebut dengan anania atau keegoisan. Dari Ananda semuanya, siapakah yang bisa memberikan contoh dari sikap anania atau keegoisan ini? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan. Baik, Bu. Di sini contoh anania itu adalah saat tugas kelompok, Bu. Ya. Saya hanya mementingkan nilai saya sendiri, Bu, tanpa memperhatikan teman saya mengerti atau tidak dalam materi tersebut, Bu. Ya, benar sekali. Dari penyampaian teman Ananda tadi, itu adalah contoh keegoisan yang tidak patut untuk dicontoh.
Sebagai teman yang baik, kita harus memberikan penjelasan kepada teman yang tidak mengerti akan materi. Kita itu tidak boleh mementingkan diri kita sendiri saja, tidak boleh hanya kita saja yang mengerti, akan tetapi kita juga mengajak dan mengajarkan teman agar mereka juga mengerti tentang materi pembahasan. Mengerti? Iya, Bu. Ya, baiklah. Selanjutnya yaitu dampak dari timbulnya perilaku ananiah ini. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain kepada kita. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahmi. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Yang keenam, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Yang ketujuh, sulit menerima petunjuk kebenaran dari orang lain karena merasa dirinya yang paling benar. 8. Berdosa kepada Allah karena Islam melarang sifat ananiah tersebut. Mengerti Ananda semuanya? Mengerti, Bu. Kepada Ananda ibu yang di belakang, coba jelaskan kembali apa yang ibu sampaikan atau apa yang ibu jelaskan tentang ananiah tadi. Tidak tahu, Bu. Kenapa tidak tahu Ananda? Kan ibu baru selesai menjelaskan. Makanya semuanya kepada Ananda ibu untuk memperhatikan ibu dan tidak berbicara dengan teman di belakang. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Baiklah, ibu akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang putus asa. Putus asa adalah sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih sesuatu, harapan atau cita-cita yang ia inginkan. Dan orang yang berputus asa ini tidak mau berusaha untuk memperbaiki atau melanjutkan keinginan yang ingin dia capai tersebut. Putus asa ini artinya habis harapannya. Dia tidak ada harapan akan keinginan yang ingin dia capai tersebut. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapainya. Penyebab seseorang putus asa ini yaitu dikarenakan terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita yang ingin dia capai. Dampak negatif dari sifat putus asa ini yaitu merugikan diri kita sendiri karena telah membuang waktu atau energi dan potensi yang kita miliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani untuk berbuat dan khawatir akan menanggung kegagalan yang berulang kali. Kepada Ananda ibu, dipersilakan bertanya siapa yang tidak mengerti apa yang ibu jelaskan tadi. Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi kita pada pagi hari ini, dipersilakan kepada Ananda semuanya untuk membagi kelompok dalam satu kelompok yaitu terdiri dari 3 orang. Dipersilakan ya Ananda. Iya, Bu. Apakah semuanya sudah mempunyai kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Baiklah, tugas selanjutnya yaitu tiap kelompok membuat kesimpulan terhadap materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, silahkan kepada kelompok memberikan tanggapan dan contoh terhadap gambar yang ibu berikan. Dipersilakan ya Ananda. Iya, Bu. Untuk mengerjakan tugas kelompok ini, ibu memberikan waktu selama 15 menit. Selanjutnya kepada tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Mengerti semua? Mengerti, Bu.
Karena waktu yang Bu berikan telah habis, dipersilahkan kepada kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Kepada kelompok yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu akan Ibu beri nilai lebih ya. Dipersilahkan, kelompok siapa terlebih dahulu? Saya, Bu. Kelompok berapa itu? Kelompok 1, Bu. Ya, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman semua. Baiklah, Bu. Saya dari kelompok 1 akan menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu mengenai akhlak tercela. Ya. Di mana akhlak tercela ini merupakan akhlak yang harus kita hindari, seperti anania atau egois, dan kedua putus asa. Nah, komentar saya mengenai gambar yang sudah Ibu berikan, yaitu adanya seseorang yang putus asa dan ingin bunuh diri. Contohnya seorang yang putus asa karena cinta dan tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga terjadilah bunuh diri tersebut. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, benar sekali. Mari kita berikan tepuk tangan terhadap teman kita terlebih dahulu. Ya, bagus sekali kelompok 1. Sudah selesai semua kelompok tampil kan? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan terhadap materi kita pada pagi hari ini, yang itu tentang akhlak tercela pada diri sendiri. Yang pertama, anania atau keegoisan. Anania ini adalah sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri kita sendiri dan meremehkan orang lain. Yang kedua yaitu putus asa. Putus asa adalah sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu meraih sesuatu harapan yang ingin ia capai untuk kedepannya karena telah mengalami beberapa kegagalan. Itulah kesimpulan dari Ibu. Dipersilahkan kepada Ananda semuanya untuk mengerjakan tugas halaman 40 dan dikumpulkan minggu depan. Apakah Ananda semuanya masih ada yang diragukan atau ditanyakan kepada Ibu? Tidak, Bu. Berarti sudah paham semuanya ya? Sudah, Bu. Apakah masih semangat? Masih, Bu. Ya, walaupun mau selesai tetap semangat ya dan rajin mengulang pembelajaran kita di rumah. Ya, Mengerti? Bu. Mengerti, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran, silakan untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya.